Baiklah, kita bertemu lagi di channel saya bersama Irin. Di video kali ini, saya akan membahas tutorial untuk memunculkan IP ASN. Bagi pegawai negeri atau ASN yang bertugas di Jawa Timur, mungkin sudah tidak asing lagi dengan website yang satu ini, yaitu website masterbkdjatimprof.go.id, di mana kita harus mengerjakan SKP di website ini. Baiklah, kita langsung masuk saja ke dalam masterbkdjatimprof.go.id. Kita login. Setelah kita masuk ke dalam halaman awal ini, jadi di halaman awal pertama ini, di bagian data ASN ada banyak icon dashboard yang bisa kita pilih, mulai dari master data ASN. Ini gunanya untuk memasukkan semua data-data kita, mulai dari data penunjang, lalu riwayat pelatihan, lalu data-data kepegawaian dan sebagainya. Selanjutnya, dashboard kedua adalah untuk SKP. Ini dimana tempat kita untuk menginput semua yang berhubungan dengan perhitungan sasaran kerja pegawai. Yang terbaru adalah IP ASN. Ini baru di launching kira-kira 1 atau 2 bulan lalu. Nah, ini yang harus kita lakukan dan harus kita lengkapi sebelum tanggal 30 April ini. Yang pertama, kita klik saja di IP ASN. IP ASN itu kalau dari logonya tadi, ikonnya tadi itu semacam peringkat ya. Nah, dari IP ASN ini bagi yang pertama kali belum pernah membuat, maka tampilannya akan seperti ini. Yang harus kita tekan pertama, kita klik adalah IP ASN per tahun. Di bagian ini nanti akan keluar icon tambah. Silahkan diklik di bagian tambah. Baiklah, kita lihat dulu. Dari riwayat pendidikan terakhir, ada riwayat diklat fungsional. Nah, ini masih kosong. Riwayat diklat teknis juga masih kosong. Riwayat seminar, workshop, magang, kursus jenisnya juga kosong. Riwayat SKP yang ada, ini sudah ada bobotnya. Riwayat hukuman disiplin 5. Sehingga di sini muncul nilai IP ASN tahun 2020 sejumlah 45 atau sangat rendah. Bila nanti Bapak Ibu menemukan nilai seperti ini, tidak usah khawatir dulu. Jadi sebenarnya IP ASN ini diambil dari data yang ada di bagian master data di bagian kiri ini. Jadi kita masuk lagi ke home, lalu master data ASN. Semua data kita diambil dari sini. Jadi apabila Bapak Ibu tidak pernah mengupload sertifikat-sertifikat pelatihan, maka itu tidak akan keluar nilainya di IP ASN. Kita lihat di diklat prajabatan, jadi ini juga belum diisi, jadi bisa diisi tambah di situ. Lalu diklat struktural dan sebagainya. Jadi nanti isinya di bagian sini diklat, lalu ada pilihan diklat prajabatan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, seminar, workshop, bimtek, magang. Lalu ini di bagian 3 ini saja yang diisi, fungsional, teknis, seminar, workshop, bimtek, magang. Nah, baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menginput riwayat diklat yang ada di sebelah sini. Di bagian diklat kita lihat diklat prajabatan. Kita klik diklat prajabatan. Nah, bila belum pernah menginput, pasti tulisan pertama adalah seperti ini. Kita klik tambah, nanti akan keluar dialog box seperti ini. Silahkan isi dan sesuaikan dengan informasi diklat dari sertifikat yang Bapak Ibu punya. Misalnya pilih jenis diklatnya, diklat prajabatan golongan 1, 2, atau 3. Misalnya kita isi diklat prajabatan golongan 3. Namanya apa? Namanya misalnya ini, diklat prajabatan golongan 3 angkatan 65 tahun 2007. Nomor sertifikatnya misalnya ini 33.324 dan sebagainya. Tanggal sertifikatnya tanggal berapa? Nah, seperti ini.
penyelenggaranya mana? Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. Pilih peran, silakan pilih peran sebagai narasumber, pendamping, atau peserta. Lalu pilih tingkatnya. Biasanya kalau di diklat prajabatan tingkatnya tidak ada. Jumlah jamnya isikan karena prajabatan lama, jadi 138. Lalu jangan lupa Bapak Ibu sudah harus menyiapkan sertifikat diklat prajabatan yang sudah di-scan dan tipe filenya harus PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB. Jadi file tersebut, saya ulangi lagi, file tersebut harus sudah di-scan berupa PDF dengan ukuran maksimum 1000 KB. Apabila sertifikat itu 2 lembar, maka tetap harus di-combine menjadi satu file. Nanti akan ada pilihan, kita klik choose file ya saat kita mau mengupload. Lalu ada pilihan, nah silahkan cari sertifikatnya yang mana, misalnya seperti ini. Anggap saja ini file sertifikat, lalu kita open, masuk, lalu jangan lupa klik save. Oke, nah sekarang karena ini hanya contoh, saya cancel. Selanjutnya kita akan mencoba menginput diklat fungsional. Ini juga belum pernah diisi sehingga akan tertulis tambah. Nah, dialog boxnya sama, pilih jenis diklat guru, misalnya guru, maka carilah di sebelah sini bagian guru. Nama diklatnya apa? Misalnya perakitan soal ujian. Nomor sertifikat kita isi, tanggal sertifikat kita isi, lalu penyelenggaranya juga kita isi. Pilih peran sebagai narasumber, pendamping, atau peserta, lalu pilih tingkatnya. Jumlah jamnya sesuaikan dengan yang tertulis di balik sertifikatnya. Lalu seperti biasa pilih filenya, lalu setelah terpilih kita open, misalnya ini, lalu di open, lalu save. Nah begitu seterusnya sampai seluruh file sertifikat yang Bapak Ibu punyai sudah terinput dengan baik. Sekarang fungsional sudah, diklat teknis pun sama, begitu juga cara mengisinya. Seperti ini, mungkin ini sudah ada isian untuk diklat teknis, ada pelatihan instruktur nasional, lalu workshop kemah dan sebagainya. Lalu ada pula seminar, workshop, bimtek, dan magang. Di bagian ini akan ada pilihan, jadi dialog boxnya pun sama, tetapi akan ada pilihan jenis diklatnya apa. Langsung secara otomatis keluar pilihannya di sini, apakah seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, in-house training, magang, dan sebagainya. Setelah itu jangan lupa isi nama diklat, nomor sertifikat, tanggal, dan sebagainya sesuai dengan informasi yang tertera pada sertifikat Bapak Ibu. Pastikan seluruh bagian dalam diklat prajabatan fungsional teknis seminar workshop ini terisi dengan data yang Bapak Ibu miliki di tahun 2018 dan 2019. Apabila saya dulu sudah pernah mengisi tetapi itu di tahun 2016, maka tetap harus diperbarui semua pelatihan yang Bapak Ibu ikuti di tahun 2018 dan 2019. Setelah ini selesai, maka nanti otomatis di bagian IPASN Bapak Ibu akan keluar data sesuai dengan entrian yang sudah kita entrikan di master data tadi. Jadi apabila Bapak Ibu sudah membuat format perhitungan IPASN, maka nanti akan keluar seperti ini. Akan ada nilai kualifikasi dari tiap-tiap riwayat yang ada di situ. Nilai kualifikasi dari pendidikan di sini di bagian ini 15. Nilai kompetensi ini dari diklat-diklat. Nilai kinerja dari SKP. Nilai disiplin, lalu nilai total,
statusnya aktif, jangan lupa untuk diaktifkan. Lalu statusnya di sini BV alias belum diverifikasi. Jadi selamat mengisi dan melengkapi data. Semoga berhasil, dan jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di komen di bagian bawah ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih dan selamat berkarya.